Oke ya, halo teman-teman semuanya. Ya, di video kali ini kita akan membahas sedikit tentang GitHub ya. Jadi di sini mungkin kita akan bahas beberapa operasi dari GitHub gitu. Misalnya kalau teman-teman pernah dengar gitu ya, itu tentang pull request, ada yang namanya issues, terus ada yang namanya fetch, ada yang namanya push juga, dan ada beberapa sebenarnya, tapi kita nggak akan bahas semuanya di sini. Di sini kita akan bahasnya paling cuman beberapa yang mungkin yang sering teman-teman mungkin pakai nanti kalau misalnya pakai GitHub gitu. Nah, sebelumnya GitHub itu apa sih gitu ya, mungkin kalau teman-teman yang belum ngerti tentang GitHub gitu ya. Jadi GitHub itu logonya seperti ini udah ada. Jadi di sini ini GitHub tuh seperti ini logonya. GitHub itu adalah sebuah kayak tempat biasanya developer itu menggunakannya itu untuk menyimpan kode program atau source code dari suatu program gitu ya, sebagai repository gitu ya, namanya repository itu, dan juga bisa digunakan untuk beberapa orang, jadi tim gitu ya, itu bisa ngedit kode yang sama gitu. Nah, nanti ada caranya itu, ada yang namanya biasanya pull request gitu ya. Nah, nanti ada yang push juga nanti. Itu salah satu operasi untuk kerjasama di GitHub-nya gitu. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum paham gitu ya, mungkin tentang pull request, push, terus dan lain sebagainya tentang GitHub gitu ya. Mungkin video ini cocok mungkin untuk teman-teman ya, untuk sekedar ya ingin tahu sebenarnya itu pull itu ngapain, terus push itu ngapain, terus pull request itu ngapain, terus ada fetch juga itu ngapain gitu. Dan kita akan bahas di sini, dan kita akan visualisasikan di dalam sini juga. Ya. Sebenarnya sebelumnya mungkin teman-teman kalau misalnya mau nyoba itu ya, itu teman-teman harus install yang namanya Git gitu ya. Itu ada yang namanya Git. Kita search aja di sini Git. Nah, Git itu ini nanti tinggal download aja yang di sini ya, langsung yang di atas ini. Mungkin teman-teman langsung download for Windows ini. Lalu nanti dibuka terus install aja next gitu. Biasa seperti install suatu aplikasi Windows seperti biasanya gitu. Nanti pilih yang Windows ya, kalau yang Linux ya pilih yang Linux. Nah, tapi biasanya kalau Linux itu ada Git otomatis sih. Jadi dia ya kalau misalnya belum ada ya mungkin download aja di sini gitu. Terus nanti diinstal sesuai biasanya nginstal sesuai distro Linuxnya gitu. Nah, oke, jadi itu ya untuk requirement atau yang harus ada di laptop teman-teman gitu ya. Itu Git ini. Nah, nanti misalnya kalau teman-teman menjalankan suatu ini ya, misalnya ada pull request atau mungkin teman-teman push gitu ya, nanti teman-teman paham sendiri lah kalau misalnya push itu apa, pull itu gitu ya. Nanti habis ini juga kita akan bahas. Dan nanti kalau misalnya udah install ini dan teman-teman menjalankan operasi tadi ya, push gitu misalnya ya, push ke repository GitHub gitu, itu ada warning misalnya kayak emailnya harus masukin ini. Nah, itu teman-teman ikutin aja, di situ ada yang namanya itu git git add config gitu kalau nggak salah, config email gitu ya. Nah, itu isi dengan email yang teman-teman gunakan untuk daftar di GitHub gitu. Terus ada juga yang namanya itu nanti git add username kalau nggak salah, nanti itu juga diisi username GitHub-nya teman-teman juga nanti gitu. Nah, itu kalau misalnya teman-teman nemuin error gitu ya, itu biasanya memang ada error kalau awal-awal itu ada yang soalnya Git itu harus terhubung sama GitHub yang di GitHub teman-teman gitu. Nah, sekarang kita langsung menuju ke pembahasan pertama ya. Mungkin kita pertama bahas yang namanya clone dulu. Ada yang namanya git clone gitu. Setelah install ini, teman-teman bisa git clone gitu. Nah, kalau git clone itu ya, ini saya asumsikan kalau teman-teman tuh udah beres gitu ya, misalnya konfigurasi dari gitnya ini udah beres gitu, jadi gitnya udah terhubung sama GitHub gitu ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang bingung mungkin bisa komen di kolom komentar di bawah gitu ya. Mungkin kalau sempat saya akan lihat dan saya akan balas juga gitu. Dan mungkin agar membantu saya untuk
menyelesaikan masalah itu, mungkin teman-teman juga bisa copy paste errornya di dalam komennya. Jadi agar saya bisa melihatnya, karena kan komen nggak bisa ini nggak bisa masukin gambar ya. Jadi teman-teman copy aja di situ, langsung dimasukin dalam komen, dan lalu teman-teman tanya ini kenapa atau gimana gitu, terserah gitu ya. Jadi semoga mungkin saya bisa baca dan saya bisa bantu teman-teman di situ kalau misalnya ada error. Oke, jadi di sini asumsinya Git-nya udah terkonfig secara benar gitu ya, udah terhubung ke GitHub teman-teman, akun GitHub teman-teman gitu. Dan mungkin ini sebelumnya kalau misalnya teman-teman dengar ada suara-suara aneh gitu ya, mungkin mohon maaf ya di sini, soalnya memang di luar rumah mungkin ada tukang tetangga saya gitu ya, itu lagi bangun-bangun atau apa gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman dengar ya mohon maaf di situ ya. Oke, jadi kita lanjut aja di sini. Oke, jadi ini adalah GitHub ya. Ya, ini logonya seperti ini, kayak ini GitHub. Nah, pertama kita akan bahas mengenai clone. Nah, clone itu apa? Nah, clone itu adalah kalau misalnya teman-teman tuh punya repository di dalam GitHub teman-teman, itu teman-teman bisa selain di download manual gitu ya, itu kan sebenarnya bisa tuh misalnya di download manual seperti ini misalnya ya. Ini saya ke repository saya, misalnya pertama itu mungkin ini ya contoh aja ya, ini salah satu repository saya nih, repository web portfolio saya. Dan ini misalnya teman-teman mau download nih, nah ini teman-teman juga bisa ke sini ya, yang untuk tulisan code ini ada tombol hijau di sini, teman-teman klik di sini. Nah di sini ada download zip. Nah kalau download zip ini nanti teman-teman akan mendownload semua code yang ada di sini ya, atau kodenya yang ada di sini itu dalam bentuk zip. Nanti teman-teman tinggal ekstrak di dalam file explorer aja gitu. Nah terus nanti bisa dibuka di VS Code atau Visual Studio atau ya kode editor yang teman-teman biasanya pakai gitu ya. Nah tapi itu nggak ada koneksi ke repository teman-teman gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman ubah-ubah di situ, itu teman-teman cuman ngubahnya itu di lokal aja gitu. Jadi dia nggak ada trackingnya untuk perubahan-perubahannya gitu. Nah tapi sedangkan kalau misalnya kita itu git clone gitu ya, namanya git clone. Jadi mungkin sini saya kasih mungkin kotak gitu ya, mungkin saya coba kasih kode. Nah ini ada yang namanya tuh git clone. Nah, git clone ini itu nanti akan nge-cloning repository ini itu ke file lokal teman-teman di komputer atau laptop teman-teman gitu. Tapi bedanya dia ada yang namanya tuh folder.git nanti. Ada yang namanya folder, saya copy aja di sini. Ada yang namanya folder tuh .git, dan ini biasanya tersembunyi. Teman-teman mungkin bisa aktifkan di file explorer teman-teman ya, misalnya ya itu di sini. Mungkin teman-teman bisa ke view, nanti ada hidden items di sini ya. Ini teman-teman centang aja gitu ya. Sama ini juga recommended juga untuk dicentang file name extension nih. Ini kalau misalnya teman-teman misalnya dapat file gitu ya, itu tahu ekstensinya apa yang aslinya gitu. Karena kan biasanya ada serangan-serangan juga, misalnya kayak suatu dokumen sebenarnya dia tuh bukan PDF tapi ternyata exe gitu ya. Tapi ada tulisan .pdf-nya di belakang gitu. Tapi kalau misalnya ini nggak dicentang, berarti .exe-nya kan hilang. Itu ini juga recommended juga dicentang. Jadi intinya itu dua ini dicentang gitu ya. Yang hidden item ini nanti akan mengeluarkan atau menampilkan folder-folder atau file-file yang tersembunyi gitu. Misalnya ya, di sini saya ada file-file tersembunyi di sini ternyata. Ini kalau misalnya saya ini nggak centang ya, ini dia yang nggak kelihatan di sini. Tapi kalau misalnya ini saya centang, dan di sini yang tersembunyi dia kelihatan. Nah, nanti .git tadi, file .git ini itu juga nanti sifatnya seperti itu. Jadi teman-teman bisa centang itu aja buat buat penanda aja kalau misalnya teman-teman tuh berhasil git clone, itu harusnya ada ininya gitu. Ini gunanya untuk apa? Ini gunanya adalah untuk si git ini tadi yang udah diinstal di laptop teman-teman masing-masing itu bisa nge-tracking
perubahan-perubahannya gitu. Jadi soalnya kan git clone ini kan dia tuh mengcloning commit-commitnya di sini. Jadi ada di GitHub itu ada yang namanya commits ya. Ini di sini teman-teman bisa klik yang ini. Ini kalau misalnya memang repository ini udah pernah sibuk gitu ya, pernah diubah-ubah gitu, itu biasanya ada trackingnya itu di sini. Nah ini ada juga di sini tulisannya ya, ini last month, ini bulan bulan kemarin gitu ya, bulan kemarin tuh saya edit di sini. Nah di sini ada trackingnya. Nah trackingnya itu ya ada message-nya di sini apa atau pesannya gitu. Jadi ini nanti teman-teman juga nanti tahu sendiri ini namanya push nanti. Ini push itu nanti akan nge-push dari file lokal teman-teman itu ke GitHub sini, ke GitHub repository sini gitu. Nah sini ini adalah trackingnya. Jadi teman-teman tuh nanti kalau misalnya melakukan git clone itu ini juga ikut ke file lokal teman-teman gitu, ke yang namanya itu tadi foldernya namanya .git ini gitu. Nah semuanya itu akan disimpan di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman tuh ubah-ubah di file lokal nanti ada notifikasinya gitu kalau ini tuh udah diubah gitu. Nah nanti setelah kayak gitu itu teman-teman bisa melakukan yang namanya push gitu nanti. Push itu adalah dia akan mendorong atau ya mendorong sih apa ya kayak mengupload gitu atau menaruh atau ya gitulah pokoknya ya itu itu ke file yang udah diubah teman-teman tuh itu ke repository yang di GitHub sini gitu. Jadi dia ke internet sini gitu. Jadi itu harus ada internet sih. Jadi kalau pas teman-teman melakukan operasi itu tuh harus ada internet. Git clone pun juga seperti itu. Dia kalau mau nge-clone itu teman-teman harus ada internet gitu. Nah itu untuk clone-nya. Jadi untuk caranya itu teman-teman bisa ketikkan git clone ini kalau misalnya teman-teman udah install ini dan juga udah konfigurasi ya. Itu teman-teman bisa ketikkan git clone ini di terminal gitu ya. Git clone nanti git clone lalu link repositorinya gitu. Misalnya yang ini ya. Ini teman-teman bisa copy yang di atas ini atau teman-teman juga bisa di code ini yang tombol hijau ini. Terus lalu ada yang namanya ini. Ini teman-teman klik aja yang di sini. Nanti akan mengcopy yang ada di sini ini. Gitu. Nah, setelah itu teman-teman tinggal paste aja di sini gitu. Nah, kalau udah pencet. Nah, kalau udah nanti bentuknya akan seperti ini gitu. Ini enggak ada ininya. Ini cuman icon aja dari bawaan ininya. Itu tinggal enter nanti teman-teman akan mengeclone itu. Nah ini mungkin saya demonstrasikan aja ya. Saya bentar saya mungkin kasih demonstrasinya itu di sini. Nah, mungkin di sini saya bikin folder baru aja ya. Jadi di sini ini juga recommended juga kalau teman-teman mau clone suatu repository ya. Jadi agar semuanya itu terorganisir itu ada baiknya mungkin bikin folder tersendiri gitu untuk nanti repositorinya itu terclone atau tercloning ke laptop teman-teman. Ini misalnya ini my website ya gitulah pokoknya my foto ya udahlah my website aja lah. Oke, kalau udah klik masuk ke sini ya. Kalau di Windows 11 kalau nggak salah itu bisa klik kanan lalu open terminal gitu ya di sini. Tapi kalau teman-teman udah ada git base gitu ya di sini. Nanti kalau misalnya teman-teman tuh udah install yang ini tadi git itu otomatis ada yang namanya itu kayak gini. Git UI here atau git base here gitu. Nah, teman-teman bisa pilih ke git base gitu. Nah, kalau di Windows 10 itu bisa langsung kelihatannya. Kalau nggak salah kalau di Windows 11 itu harus ke more advanced option kalau nggak salah atau kalau nggak more apalah so more apa gitu. Jadi kalau misalnya udah klik itu biasanya dia akan muncul lagi yang nanti dia yang seperti ini yang normal kayak gini yang biasanya Windows sebelumnya itu ya itu. Dan ini misalnya teman-teman bisa sebenarnya bisa langsung juga misalnya di sini nanti ketik cmd gitu lalu enter gitu juga bisa. Itu juga bisa langsung mengeluarkan ini command prompt gitu. Lalu git clone gitu juga bisa langsung di sini. Tapi kalau misalnya
kayak gitu juga bisa sih. Klik kanan lalu pakai git base-nya yang dari gitnya ini sendiri gitu juga bisa. Nah di sini mungkin saya coba untuk pakai CMD ya. Jadi di sini kita coba. Ini saya juga sebelumnya belum pernah nyoba sih kalau misalnya pakai CMD itu bisa atau enggak. Harusnya bisa sih, soalnya dia Git itu dia ada path-nya, maksudnya dia langsung ke install secara global gitu sih. Nah ini sekarang kita coba copy yang ini. Kita bisa copy yang ini aja gitu ya, nggak usah yang ini. Tapi teman-teman kalau mau copy yang ini juga boleh sih, sama aja kok. Oke, kita coba clone ya. Di copy paste, udah lalu kita enter. Nah ini kalau udah gini, cloning into, nah ini. Nanti dia memproses cloningnya. Nah ini sudah selesai ya. Jadi kalau udah selesai itu biasanya dia ada folder baru di sini. Nah ini folder ini itu dia isinya sama persis yang ada di sini gitu. Sama persis, cuman bedanya dia itu ada ya ini git. Ini yang tadi saya bilang itu. Ini gunanya untuk apa? Gunanya untuk si gitnya ini nanti itu bisa nge-tracking perubahan-perubahan yang ada di file di sini gitu. Nah kalau udah gini teman-teman bisa langsung ke VS Code gitu, ini bisa disilang gitu. Atau kalau enggak kita bisa langsung ini saya bersihkan dulu CLS, lalu ini di sini kita bisa ketikkan dir gitu ya untuk mengetahui ini itu isinya itu apa, atau kita tuh masih di mana gitu ya. Nah ini kan kita masih di luar foldernya cloningannya tadi ya. Di sini kita masuk ke folder ini dulu gitu. Coba kita masuk pakai cd free. Nah ini kita tap aja karena untuk auto complete gitu. Nah, lalu enter. Nah di sini harusnya kita udah masuk ke dalam foldernya. Kita dir lagi. Nah ini kan udah file-file yang ini ya. Nah cara cepatnya gitu kita bisa ketikkan, kalau misalnya teman-teman pakai Visual Studio Code ya, yang biru itu bukan yang ungu itu kan Visual Studio, tapi kalau yang biru itu kan Visual Studio Code atau VS Code gitu ya. Nah itu teman-teman bisa ketikkan yang namanya itu code ini, lalu spasi titik. Nah kalau udah ini kita bisa enter. Nah ini otomatis akan buka Visual Studio Code di dalam folder tadi gitu. Nah ini kan file-file tadi ya gitu. Nah kayak gini kita tunggu dulu dia masih loading. Nah kalau gini ya ini biasa sih, biasa aja gitu. Oke, nah kayak gini ya. Nah kalau udah gini kita bisa edit. Jadi misalnya kita di sini bisa edit apalah gitu. Misalnya kita bisa edit sesuatu, misalnya readme-nya aja deh biar aman gitu ya, soalnya ini ini website portofolio saya gitu. Saya kalau mau ubah biasanya saya memang merencanakan dulu kalau mau ubah ini gitu. Nah misalnya readme ini ya yang kita ubah gitu. Readme ini sebenarnya dia tuh ini yang di sini. Ini sebenarnya berguna juga kalau misalnya kita itu mau ngasih tahu orang kalau ini tuh repository tentang apa gitu ya. Itu bisa kita kasih tahu di sini gitu. Di sini saya udah bikin ya di sini. Terus lalu di sini ada keterangan-keterangan yang lebih lanjut gitu ya. Itu teman-teman sebenarnya terserah sih. Ini nggak ada format khusus gitu ya. Intinya teman-teman tuh mau ngasih tahu apa sih tentang repository ini gitu. Nah, oke, misalnya ya, ini kan ini dari ini itu kan outputnya ini. Kalau misalnya di GitHub-nya nanti. Nah, kalau misalnya ini kita misalnya ubah di bawahnya ini ada sesuatu lagi gitu ya, misalnya ya. Itu kita bikin judul mungkin kayak gini, tambahan gitu misalnya. Terus di sini ada mungkin keterangan dari tambahan ini adalah di sini. Terus lalu bla 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 gitulah, misalnya kayak gini lah ya. Nah kalau kayak gini ini di GitHub itu atau gitnya teman-teman yang ada yang udah diinstal tadi itu teman-teman ada di notif di sini ini. Nah di sini kalau diklik itu ada tulisannya git local working changes gitu. Nah di sini otomatis ada dia otomatis ada notifikasi gitu ya kalau teman-teman udah ubah di sini. Nah ini nggak akan kerubah di sini gitu.
soalnya dia masih di lokal, di sini. Nah, misalnya kita refresh ya di sini ya. Di sini dia masih sama, dia masih sama di sini. Nggak ada tambahan lagi, maksudnya belum ada gitu. Nah, kalau udah gini, kalau misalnya kita tuh mau pengen ini perubahan yang ini tuh dia kelihatan di sini di GitHub teman-teman gitu ya. Nah, teman-teman bisa ke ini, kalau di VS Code atau Visual Studio Code itu teman-teman bisa langsung ke sini. Namanya itu source control ya di sini ya. Itu yang kayak cabang itu. Klik di sini. Nah, di sini udah ada yang namanya changes, terus ada yang namanya commit, terus ada yang message di sini, terus ada yang lain-lain gitu. Nah, ini teman-teman bisa push yang namanya push di sini. Nah, ini itu kita akan menambahkan kode ini itu ke repository yang ini tadi gitu. Nah, di sini kita coba push ya. Jadi di sini kita coba ubah yang ada di sini gitu. Ini kan kalau misalnya kita refresh kan masih belum terubah gitu ya. Ini masih belum berubah. Nah, kita commit lalu push gitu. Jadi ada 2 tahap di sini. Ini ada changes, ini teman-teman bisa tambah atau mungkin sebenarnya juga bisa langsung commit juga, tapi biasanya ada warningnya juga dia di situ. Itu tinggal yes aja gitu. Tapi untuk best practice-nya itu kita bisa ini di plus tuh, plus ini. Nah, ini namanya staged. Jadi ini tuh menandakan kalau misalnya perubahan yang di sini itu dia udah apa namanya udah fix gitu, udah setengah fix gitu. Jadi kenapa setengah fix? Karena kita bisa minus lagi di sini. Kalau minus itu kan kalau misalnya kita ya ini kan teman-teman kalau notice tadi notifikasi hijau di sini kan sempat hilang kalau misalnya kita plus itu. Ini menandakan kalau kita tuh udah commit gitu, maksudnya udah komitmen, kita udah fixin ini perubahan kode ini itu di staged gini. Tapi ini belum di push ke sana gitu. Nah, tapi ini juga belum di commit. Ada yang namanya commit. Nah, kalau commit itu kita nggak bisa ubah lagi gitu. Kita nggak bisa ubah lagi. Ya walaupun sebenarnya secara teknis pun juga kita tuh tetap bisa ubah ya. Cuma kita tinggal ubah aja di sini lalu di staged lagi terus nanti commit lagi itu juga bisa. Jadi itu nggak ada kayak restriction larangan-larangan gimana itu sebenarnya nggak ada. Cuman di sini tuh ini ada tahapan-tahapan atau ada yang namanya itu seperti itu. Jadi kalau teman-teman pengen tahu itu ya tentang ini tuh sebenarnya gunanya untuk apa gitu, itu gunanya itu seperti itu gitu. Itu seperti itu. Oke, ini kan pura-puranya ini udah fix gitu ya, ini udah fix. Nah, di sini udah staged change. Nah, di sini kita bisa masukin message-nya. Ini kalau kita nggak masukin message-nya itu ada error biasanya, karena memang nge-push itu harus ada message-nya atau pesannya gitu. Jadi pesan perubahannya di sini gitu. Jadi kita tuh ngubah apa di sini tuh kita kasih pesan di sini. Ini kalau misalnya kodenya itu ya kode beneran gitu ya, kode HTML kayak atau kode JavaScript atau CSS atau kode yang lain, C, bahasa C, C# atau C++ itu gitulah ya. Kode apapun itu. Nah, ini sebagai contoh aja. Nah, kita masukin di sini message-nya misalnya ya ini add atau tambah konten readme tambahan gitu. Jadi sebenarnya bebas message-nya tuh apa, yang penting dia tuh sesuai konteksnya aja, perubahan teman-teman tuh tentang apa gitu. Oke, jadi di sini udah ya, kita commit. Nah, kita commit ini itu kita belum upload ke sini gitu. Kalau misalnya kita refresh di sini itu di sini masih sama. Nah, lalu commit tadi itu sebenarnya untuk apa nih? Commit tadi itu sebenarnya itu untuk nge-commit di dalam trackingan Git yang ada di komputer teman-teman gitu. Tadi kan udah install Git ya, Git yang ini tadi. Nah, si Git ini itu dia akan meng-commit atau mengfixkan perubahan teman-teman itu di dalam komputer teman-teman gitu. Jadi ya gunanya untuk apa? Gunanya untuk tracking juga. Jadi itu nanti dia akan langsung, kalau misalnya kita udah upload di sini itu dia ada ada dua commitan, nanti ada 2 message, karena nanti kalau misalnya teman-teman mau commit lagi itu dia akan masukin message lagi atau pesan lagi gitu, ini perubahannya apa gitu. Itu seperti itu
sebenarnya commit tadi itu sebenarnya satu-satunya ini loh. Jadi kalau teman-teman bingung itu commit itu apa, itu sebenarnya satu-satunya ini loh. Jadi ini satu itu, ini adalah satu commit, ini juga satu commit gitu. Jadi di sini bisa diklik, di sini juga bisa diklik juga gitu. Nanti teman-teman bisa ini apa namanya, bisa lihat sebenarnya perubahannya itu bagian mana sih gitu ya. Sini juga bisa gitu. Nah, itu manfaatnya untuk ini apa namanya, untuk seperti itu. Nah, kalau udah gini, kita kan mau ngubah yang di sini nih. Nah, kalau mau ngubah yang di sini berarti kita ada yang namanya scene change di sini. Nah, ini kalau pakai Visual Studio Code itu enaknya itu ada UI-nya seperti ini. Jadi kita tinggal klik-klik aja gitu. Sama ya ketik-ketik apa pesannya aja gitu. Nah, ini di sini kita scene change. Nah, biasanya ada warning di sini. This action will pull and push commit from to and to origin main. Nah, di sini origin main itu adalah ya ini origin ini namanya. Origin itu maksudnya asalnya gitu, asal dari si repository ini gitu. Atau ya source code-nya ini. Asalnya itu kan dari sini gitu. Balik ke push yang ini tadi, since change ini ya. Nah, apa namanya? Ini kalau kayak gini itu tinggal di oke aja gitu ya, tinggal di oke. Nah, kalau udah di oke, dia kan ini dia sebenarnya tuh ngupload perubahan ini di GitHub repository sana gitu. Kita tunggu, misalnya tergantung koneksi internet teman-teman gitu ya. Nah, kalau udah kayak gini berarti dia udah tercommit atau terupload di sana. Sekarang kita lihat di sini. Sini kan masih belum saya refresh ya. Nah, coba kita refresh, di sini harusnya ada perubahan. Nah, di sini ada perubahannya. Di sini ada namanya tambahan tadi sama keterangan dari tambahannya adalah di sini bla 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 bla. Ini sesuai dengan sama yang kita ubah di sini gitu. Nah, itu namanya adalah git push gitu. Jadi dia nge-push perubahan yang di sini atau mendorong perubahan yang ada di sini itu ke dalam sini apa repository asalnya gitu. Atau ya itulah pokoknya. Teman-teman bisa membahasakannya sendiri gitu. Kayak gitu. Nah, sekarang kita coba yang namanya git pull gitu ya. Nah, pull itu apa? Pull itu adalah ya sesuai namanya sih. Pull itu kan dalam bahasa Inggris kalau di bahasa Indonesia kan itu kan menarik gitu ya. Menarik gitu. Nah, menarik ini itu dia akan menarik data terbaru dari dari GitHub repository yang asalnya gitu. Misalnya kita ubahnya itu di sini gitu ya. Misalnya kita ubahnya itu di dalam GitHub-nya sini langsung gitu. Jadi sebenarnya di sini kita bisa ubah langsung gitu. Misalnya kita ubah yang di sini ya about.html gini ya. Ini sebenarnya kita bisa ubah langsung di sini sih. Kita bisa ubah langsung di sini. Pakai tanda pensil di sini gitu ya. Nah, di sini kita bisa ngetik ngoding gitu sebenarnya juga bisa di sini kalau misalnya mau ya. Tapi biasanya memang ya lebih enak makanya di sini gitu. Biar dia itu ya lebih enak di kode editor gitu. Nggak di yang di sini gitu. Ini sebenarnya juga bisa. Nah, tapi sekarang pura-puranya gitu ya. Pura-puranya itu ada orang lain itu ngubah ini di sini, yang di sini. Ada orang lain tuh ngubah kodenya, salah satu kodenya di sini, source code-nya itu. Nah, itu dia nggak otomatis ngesinkron di sini. Nah, caranya biar sinkron itu nanti ada yang namanya tuh pull request. Bukan pull request, git pull gitu. Sorry. Itu seperti itu. Pura-puranya kita ubah yang ini tadi lagi gitu ya. Ini ada tanda pensil di sini. Nah, kita bisa ubah di sini. Misalnya kita tambahin lagi gitu ya. Misalnya kita kasih di sini judulnya itu ini adalah tambahan dari GitHub. Ini adalah pura-puranya orang lain yang mengubahnya. Misalnya seperti itu. Ini perubahannya. Nah, sini kita commit change. Dan di sini kita langsung commit aja. Di sini commit message, commit changes. Dan di sini udah berubah ya di sini. Kalau misalnya kita ke sini juga balik lagi ke halaman utamanya di sini, halaman utama repository. Di sini udah kelihatan kalau ini perubahannya di sini. Nah, tapi di sini ini nggak ada perubahan, nggak otomatis gitu, nggak otomatis langsung berubah gitu.
Nah, supaya bisa berubah, nah itu kita akan melakukan yang namanya itu git pull. Nah, git pull itu kita ke source control lagi di sini yang kayak cabang ini tadi lagi. Nah, di sini sebenarnya biasanya kalau kita itu buka VS Code atau Visual Studio Code, otomatis itu dia tuh akan nge-fetch atau ngambil. Tadi ada yang namanya itu git fetch gitu ya. Nah, jadi kita di sini udah bahas yang namanya tadi git clone ya. Kita rekap dulu gitu ya. Kita rekap dulu di sini. Kita udah bahas yang namanya itu tadi git clone ya. Git clone. Lalu ada yang namanya itu git push. Terus ada yang namanya nanti ini kita bahasnya git pull. Nah, git pull ini itu yang ngambil ini tadi. Jadi ini kan udah ada perubahan, kita ambil, kita taruh di dalam sini. Nah, caranya itu gimana? Caranya adalah seperti ini. Jadi kita ke sini dulu, yang sini. Ada titik 3 di sini yang bawah ini. Lalu ada yang namanya itu fetch di sini. Fetch ini itu git fetch namanya. Jadi kita tambah dulu di sini. Git fetch. Git fetch ini itu akan mengambil informasi yang ada di sini gitu. Jadi informasi itu apa? Informasi itu adalah informasi yang ada di commits di sini ini. Begini kita kalau kita misalnya refresh di sini. Nah, ini kan update ini ya, update readme ini kan. Ini yang terakhir tadi. Ini committed 2 minutes ago gitu. Ya, yang ini kan yang dari VS Code tadi, yang dari sini. Itu dia ke track di sini. Tambah konten readme tambahan gitu. Tadi kan seperti itu. Commitnya 11 menit yang lalu gitu. Nah, git fetch ini itu dia akan ngambil yang di sini ini gitu. Jadi ternyata kan dia ada yang beda sama yang ada di dalam sini gitu ya. Yang di dalam sini itu kan dia kan mentok di sini tambah konten readme. Nah, tapi kalau dia waktu di fetch, nah dia kan akan melihat yang di sini nih, yang di repository GitHub-nya yang asli gitu, yang di internet. Ternyata ada tambahan ini, berarti dia nanti akan notif di sini itu kalau ada sesuatu yang baru sebenarnya ya di sini. Nah, kita coba yang namanya git fetch ini tadi ya. Nah, kita coba git fetch, di sini kita klik fetch. Nah, di sini kan kelihatan nih, di sini ada change, ada panahnya ke bawah. Nah, panah ke bawah itu dia pull namanya. Jadi ini adalah git pull nanti. Nah, nanti change ini dia akan mengepul atau menarik gitu ya, menarik perubahan yang ada di sini gitu, yang code-nya yang ada di sini gitu, sesuai dengan tandanya yang ada di sini gitu. Jadi misalnya ini kita klik, nah ini kan yang berubah tadi ya, yang barusan kita ubah. Nah ini akan dia tarik, terus nanti dia akan copy di sini gitu. Nah sekarang kita change saja di sini. Sebenarnya juga bisa juga kalau misalnya nggak karena kalau change ini dia akan melakukan 2 operasi gitu, yaitu pull sama push gitu. Sebenarnya kadang itu dia nggak terlalu recommended langsung kayak gini tuh, nggak terlalu recommended. Jadi mungkin teman-teman bisa memisahkan itu tuh dengan namanya itu di sini, ada yang namanya pull di sini. Nah, kalau pull ini dia akan melakukan operasi pull aja gitu, jadi nggak nge-push juga gitu. Jadi misalnya kalau teman-teman tiba-tiba kepencet ini gitu ya, sebenarnya ini pun juga kita bisa kita bisa hapus di sini seperti ini gitu ya, nggak jadi gitu. Nah, tapi biar semuanya itu ya sesuai, nggak konflik gitu ya, ya mungkin mending pull aja di sini, klik pull di sini. Nah, sekarang kita klik pull di sini ya, untuk narik perubahan yang ada di sini. Kita pull. Nanti kita lihat di sini nanti, nah ada tiba-tiba ada tambahan lagi di sini gitu. Nah ini berarti ternyata tambahan dari misalnya orang lain gitu ya. Misalnya di sini biasanya ada tulisannya di sini. Nah ini kan kebetulan dari GitHub saya gitu ya. Nah, berarti kan ya nama saya di sini gitu. Atau kalau misalnya orang lainnya di sini ya GitHub nama orang lain gitu. Gitu. Nah itu adalah git pull gitu. Nah itu git clone, git push, git fetch, git pull. Itu adalah operasi dasar dari si GitHub-nya gitu. Nah, jadi mungkin sekian dulu untuk tentang video kali ini ya, tentang git clone, push, fetch sama pull. Itu kerjanya seperti apa dia.
Moga-moga teman-teman dapat gambaran tentang apa itu git clone, maksudnya mekanismenya dia itu seperti apa sih gitu. Itu bagi yang penasaran. Oke, jadi sekian dulu untuk video kali ini. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan, mungkin teman-teman bisa tanya di kolom komentar di bawah gitu. Atau mungkin kalau ada masukan, mungkin teman-teman bisa kasih di kolom komentar di bawah gitu. Oke, jadi sekian dulu. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.